Uniknya, karena susah buat dapetin satu striker yang atributnya lengkap, akhirnya ya udah, Persib dan Boyan Hodak ngerekrut 3 striker aja dengan atribut yang berbeda. Tapi kalau mereka bertiga disatukan dalam satu tim yang sama, jelas bisa menciptakan perpaduan yang sempurna. Striker sepak bola jadi salah satu posisi yang gak mudah. Apalagi di zaman sekarang, susah nemuin pemain nomor 9 yang lengkap dan sempurna karena banyak kualifikasinya untuk bisa dikatakan sempurna, mulai dari skill individu, kemampuan olah bola, kecepatan, body balance, positioning, sampai finishing semuanya harus dimiliki kalau si pemain tersebut mau disebut sebagai pemain nomor 9 yang ideal. Dan krisis striker itu terjadi di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Makanya hampir semua klub BRI Super League sekarang pakai jasa striker asing. Dan uniknya, saking susahnya nyari satu pemain nomor 9 dengan atribut yang lengkap, salah satu klub BRI Super League ini milih buat ngerekrut 3 jasa striker asing sekaligus, demi bisa mendapatkan lini serang yang ideal. Dan tentu kalian udah tahu klubnya siapa. Klub tersebut adalah Persib Bandung. Nah, 3 striker asing tersebut kan ada Ramon Tangke, Andrew Yung, dan juga William Barros Pereira. Tapi yang jadi uniknya, gak ada striker yang paling menonjol di antara ketiga nama tersebut. Kenapa? Bukan karena ketiganya gak perform, bukan karena kualitasnya yang gak bagus, tapi karena ketiga pemain tersebut justru bisa mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai sama atributnya masing-masing. Karena tadi kan gue bilang, gak gampang nyari pemain nomor 9 yang sempurna. Dan Boyan Hodak milih buat ngerekrut 3 pemain berbeda untuk menciptakan harmonisasi lini serang yang sempurna. Nah, kalau ini kita omongin epic banget sih. Makanya sekarang gue mau bongkar tentang kejeniusan Boyan Hodak dalam meramu lini serangnya dengan 3 striker yang berbeda. Karena fenomena ini jarang banget terjadi apalagi di BRI Super League, dan Boyan Hodak sejauh ini bisa menjalankan skemanya dengan sangat baik. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama kita pahami dulu tentang kenapa sih Boyan Hodak kok bisa sampai datengin 3 pemain nomor 9 sekaligus. Jadi awalnya kan Boyan Hodak udah ngerekrut Ramon Tangke dan William Barros duluan di awal-awal bursa transfer. Skemanya waktu itu adalah Ramon Tangke emang direncanain buat jadi striker utama. Karena kemampuan dan histori dia sebelumnya yang dikenal sangat produktif. Itu emang jadi alasan kuat buat Ramon Tangke bisa jadi pilihan utama buat Boyan Hodak. Dan untuk William Barros, dengan kapasitasnya waktu itu emang dia lebih kelihatan buat jadi pelapis dari Ramon. Karena secara atribut Barros ini kelihatannya biasa aja, gak terlalu spesial. Tapi siapa sangka, pada kenyataannya, seiring berjalannya waktu, ternyata Ramon yang harusnya jadi opsi utama malah sempat cedera di awal musim dan dia gak kunjung bisa cetak gol. Sedangkan Barros yang tadinya diragukan, justru dia malah membuktikan diri dengan konsistensinya yang selalu bisa jadi pemecah kebuntuan. Nah, atas kondisi tersebut, bikin Boyan Hodak ngerasa kurang puas sama lini depan, karena mau gimana pun, lini depan harus bisa produktif dan klinis dalam memanfaatkan peluang. Sedangkan tugas itu gak bisa dijalankan dengan baik sama Ramon, dan Barros juga rasanya kurang ideal kalau buat diandalkan sendiri jadi mesin gol. Maka dari itu, akhirnya direkrutlah Andrew Yung di akhir bursa transfer bulan Agustus kemarin untuk melengkapi puzzle di lini depan Persib Bandung. Nah, awal kedatangan Andrew Yung juga sebenarnya sempat dianggap skeptis sama banyak orang, karena pasti banyak yang ngira apa sih spesialnya Andrew Yung. Secara statistik biasa aja, secara skill individu nggak terlalu spesial, gerakannya juga lambat, pasti banyak bobotoh yang mempertanyakan. Tapi hebatnya Boyan Hodak, jeniusnya Boyan Hodak, dia bisa melihat sisi yang POV tersebut sulit atau bahkan sama sekali gak bisa dilihat dari kacamata kita semua. Karena pada kenyataannya, justru kombinasi 3 striker ini sekarang jadi komposisi yang paling pas untuk kebutuhan lini serang Persib Bandung. Mulai dari William Barros, dia ini adalah tipe pemain yang versatile di lini depan, bisa main di multi posisi, baik itu striker tengah, winger kanan, kiri, semuanya oke. Dia emang punya kapasitas buat menjalankan peran tersebut, dan secara atribut dia punya kelebihan dari segi fleksibilitas, work rate, dan kematangan dalam menjalankan peran. Sering kan kita lihat William Barros turun jauh ke belakang bantu lini pertahanan, padahal posisi yang dia mainkan adalah sebagai winger. Jarang-jarang ada winger yang mau bantu pertahanan sampai sedalam dan sekeras itu tanpa meninggalkan job desk utamanya di posisi winger. Terus dari segi kematangan making decision, Barros ini juga bagus banget. Walaupun aslinya dia striker, yang biasanya naluri cetak gol seorang striker itu tinggi, gak jarang striker bakalan agak egois ketika dapat peluang. Tapi beda sama William Barros, dia tahu kapan harus ngeeksekusi, kapan harus bagi bola, kapan harus olah bola.
sehingga setiap apa yang dilakukan di lini depan itu sangat efektif. Kalau kesempatannya lebih bagus buat eksekusi langsung, ya dia bisa diandalkan buat cetak gol. Sedangkan kalau situasinya lebih ideal buat ngasih crossing, dia juga bisa. Itu yang jadi kelebihan utama dari Barros. Jadi walaupun William Barros secara skill individu biasa aja, dia nggak punya kemampuan dribble yang tinggi, tapi dia adalah tipe pemain yang sangat fleksibel, nggak sombong, dan tahu caranya untuk mengambil keputusan yang tepat itu gimana. Terus Ramon Tanque. Kita semua tahu bahwa Ramon ini sampai sekarang masih belum bisa pecah telur. Belum bisa cetak 1 gol pun. Padahal tugas utama dari seorang striker adalah cetak gol, tapi dia belum bisa sekalipun menjalankan tugas utama tersebut. Cuman yang harus kita lihat dari Ramon, memang golnya belum ada, tapi pemain ini punya kontribusi yang tinggi dalam hal pembangunan serangan. Jadi secara permainan, secara skill individu, Ramon ini bagus banget. Keunggulan dia adalah etos kerjanya yang tinggi, body balance-nya yang kuat, holding ball-nya yang kuat, sampai one to touch-nya dengan pemain lain juga akurat. Yang kalau kita lihat sebenarnya atribut yang dimiliki sama Ramon Tanque ini lumayan lengkap buat seorang striker. Jadi kalau kita lihat cara Ramon bermain, fisiknya itu emang jadi keunggulan utama. Saat situasi defense, Ramon bisa diandalkan banget buat ngelakuin pressing. Dan saat situasinya menyerang, Ramon kuat banget ketika menguasai bola. Wall pass-nya enak, sehingga bikin permainan Persib di lini depan bisa lebih cepat dan cair dengan peran Ramon Tanque tersebut. Jadi kalau bisa dibilang, Ramon itu striker yang sempurna. Cuman kurangnya satu, dan justru kekurangan ini harusnya jadi atribut utama, yaitu finishing. Karena emang sering banget situasinya dia dapat peluang emas, tapi berkali-kali juga dia gagal ngeeksekusi peluang emas tersebut dengan baik. Entah keselengkat lah, entah terlalu pelan, entah kurang mengarah ke arah yang kosong, tapi pasti ada aja kendalanya. Tapi setidaknya, Ramon punya keunggulan yang luar biasa, dan dia mampu memanfaatkan keunggulannya tersebut dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga, Andrew Yung. Nah ini spesial, dia adalah tipe striker finisher banget. Effort yang dia lakuin gak sebanyak William Barros, gak sekeras dan sekuat Ramon Tanque, tapi dia pasti selalu bisa cetak gol. Mungkin kalian ada yang mikir, Andrew Yung kayaknya emang punya keberuntungan yang gede, golnya juga gampang-gampang, kebanyakan tinggal tap in. Tapi kalau kita ada di posisinya tentu nggak semudah itu. Kalau kita analisis, faktor yang bikin Andrew Yung bisa cetak gol bukan karena keberuntungan, tapi karena dia punya kemampuan yang sangat bagus dalam hal positioning dan finishing. Jadi Andrew Yung ini adalah tipe striker yang nggak banyak bergerak, yang nggak banyak olah bola, bahkan dari segi kecepatan pun dia bisa dibilang lambat, tapi sekalinya gerak, dia sangat efektif. Apalagi dalam hal penyelesaian peluang, Andrew Yung sering banget selalu ada di posisi dan momen yang tepat. Positioningnya itu benar-benar bagus. Dia seolah paham banget sama pemain lain, mau ngasih bola ke arah mana dan dia tahu posisi yang enak buat nerima bola itu di mana. Alhasil dia lebih gampang dapetin situasi yang enak buat eksekusi bola, ditambah dengan kemampuan finishingnya yang baik, maka wajar kalau Andrew Yung selalu bisa diandalkan buat cetak gol. Yang tentu jiwa finisher sebagus Andrew Yung ini gak dimiliki sama William Barros maupun Ramon Tanque. Dan atas penjelasan tadi kita bisa tahu kan bahwa ketiga striker Persib ini punya karakter yang sangat berbeda. Uniknya karena susah buat dapetin satu striker yang atributnya lengkap, akhirnya ya udah Persib dan Boyan Hodak ngerekrut 3 striker aja dengan atribut yang berbeda. Tapi kalau mereka bertiga disatukan dalam satu tim yang sama, jelas bisa menciptakan perpaduan yang sempurna. Seolah Persib sekarang gak ada masalah dengan lini depan, karena mau kayak gimana pun situasinya, mau kayak gimana pun lawannya, Persib punya pemain yang bisa menjadi solusi dari setiap masalah yang ada. Dan hebatnya Boyan Hodak, dia sangat jenius dalam memanfaatkan 3 potensi striker yang berbeda tersebut. Contohnya aja, dari 3 pertandingan terakhir. Ketika lawan Persis Solo, Persib bisa mendominasi, mereka butuh pemain yang fleksibel untuk menjaga ritme serangan, akhirnya William Barros bisa cetak gol. Terus pas lawan Bali United, yang mereka lagi butuh gol, butuh finisher yang bisa memanfaatkan peluang, akhirnya Andrew Yung bisa cetak gol. Dan di laga lawan Selangor kemarin, Persib butuh meningkatkan intensitas serangan dengan cara pressing tinggi. Dan walaupun bukan Ramon Tanque yang cetak gol, tapi peran dari Ramon tersebutlah yang bisa menekan organisasi pertahanan dari Selangor sehingga bisa tercipta gol kedua dan ketiga bagi Persib Bandung. Lihat, 3 laga terakhir itu udah jadi bukti dari suksesnya formula 3 striker yang berbeda. Dan bukti dari kejeniusan Boyan Hodak dalam melihat situasi serta menggunakan potensi setiap pemain yang dimilikinya. Kalau bicara siapa yang hebat, semuanya hebat. Barros, Yung, Ramon maupun Boyan Hodak, semuanya berhasil menciptakan harmonisasi yang sempurna untuk produktivitas skuad Maung Bandung di musim ini. Jadi menurut kalian gimana? Apa yang menurut kalian masih kurang dari formula ini? Coba tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video
berikutnya. See ya!